Halo geng, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Dr. Chandra Manapa. Saya mau menjelaskan sedikit tentang program kita kali ini namanya adalah Medicology. Jadi Medicology ini kita bakal jelasin seputar dunia kedokteran, baik untuk mahasiswa kedokteran maupun untuk umum. Ya, jadi mari kita simak. Yang pertama itu adalah tentang kemerahan pada anak. Yuk. Oke. Jadi, kemerahan pada anak dari dulu kita kenal dengan ada yang namanya first sampai yang namanya sixth disease. Jadi first disease itu nama lainnya adalah rubeola atau measles atau morbilli dan penyebabnya adalah measles virus. Nah, sedangkan untuk yang lainnya namanya second disease itu disebabkan nama lainnya adalah scarlet fever disebabkan oleh streptococcus. Third disease disebabkan oleh virus rubella atau nama lainnya German measles atau campak Jerman. Kemudian fourth disease itu nama lainnya adalah Staphylococcal scalded skin syndrome. Kemudian fifth disease itu nama lainnya adalah erythema infectiosum. Kemudian sixth disease nama lainnya adalah Roseola infantum atau yang kita kenal dengan Exanthema subitum. Oke. Nah, jadi pertama kita mau bahas sedikit tentang keluarganya rubella dan kawan-kawan. Nah, jadi yang pertama itu adalah rubeola. Rubeola ini nama lainnya itu adalah morbilli atau nama lainnya adalah measles, oke, atau nama lainnya adalah campak. Jadi punya 4 nama lain bahkan ya. Jadi si rubeola ini khasnya adalah kemerahannya itu muncul dari belakang telinga, gitu ya, atau pada batas-batas rambut, kemudian nanti menyebar secara sefalokaudal. Jadi udah dari sini nih menyebar sampai akhirnya ke seluruh tubuh, gitu ya. Nah, kekhasan dari rubeola itu namanya adalah koplik spot. Jadi koplik spot ini adalah putih-putih nih, bintik-bintik putih pada daerah sekitar pipi atau kita bilangnya di kedokteran itu adalah bukal. Nah, selain dua kekhasan ini, dia itu punya kekhasan lain yang kita kenal dengan 3C. 3C itu ada konjungtivitis atau radang pada konjungtiva, kemudian cough, batuk, dan juga korisa atau ngelemeng-lemeng. Oke. Nah, yang kedua itu adalah rubella. Nah, untuk membedakan rubella sama rubeola, rubella itu kemerahannya itu dimulai dari sekitar wajah. Ingat ya, dari sekitar wajah, face, kemudian nanti dia menyebar hingga ke seluruh badan. Yang pertama. Yang kedua, dia sering disertai dengan limfadenopati, terutama limfadenopati servikal. Limfadenopati itu adalah pembesaran dari KGB atau kelenjar getah bening. Yang selanjutnya itu ada yang namanya Forchheimer spot. Jadi Forchheimer spot ini adalah bintik-bintik merah, merah agak kehitaman, itu yang muncul terutama di daerah palatum atau langit-langit mulut. Nah, gejala lainnya itu adalah nyeri kepala gitu ya, nyeri telan dan sebagainya. Nah, kekhasan dari rubella dan rubeola untuk membedakan keduanya, untuk keduanya ini maaf memiliki persamaan yaitu berupa terdapat demam. Demamnya itu eh, saat terjadi demam itu akan muncul kemerahan. Jadi kemerahannya itu intinya adalah terjadi pada saat demam. Berbeda dengan itu ada yang namanya Roseola infantum. Roseola infantum ini merah-merahnya itu muncul saat tidak demam. Ingat ya, merah-merahnya itu muncul saat tidak demam dan dimulai dari trunk atau dari badan, kemudian nanti menyebar seluruhnya pada seluruh tubuh. Itu namanya adalah Roseola infantum atau nama lainnya Exanthema subitum dan dia hanya terjadi pada anak 6 sampai 36 bulan alias 6 bulan sampai 3 tahun. Oke. Oke. Nah, jadi ini adalah grafik di mana membedakan measles, rubella dan lainnya. Jadi kalau measles atau campak itu biasanya batuk sudah dari hari pertama, lemas sudah dari hari pertama, konjungtivitis dari hari pertama, tetapi demamnya itu tinggi di hari keempat,
Dan pada saat demamnya lagi tinggi-tingginya itu keluarlah rash atau kemerahan. Kalau rubella itu demamnya itu tidak begitu tinggi dan rashnya itu mulai muncul di hari keempat, tetapi pembesaran kelenjar getah bening, lemas-lemas itu sudah mulai muncul sejak hari pertama. Oke? Nah, kemudian scarlet fever. Scarlet fever itu khasnya dia didahului oleh adanya nyeri telan dan rash-nya atau kemerahannya itu muncul di hari pertama, hari kedua, dan saat itu sudah terjadi demam tinggi. Nah, kalau yang roseola infantum atau yang kita kenal dengan exanthema subitum, dia demamnya itu hari pertama tinggi, hari keempat demamnya hilang, demamnya turun. Nah, pada waktu demamnya turun itulah muncul rash. Jadi demamnya itu udah selesai dulu, baru muncul kemerahan. Nah, ini adalah beberapa tanda khas. Ini misalnya bercakoplik, yaitu bintik-bintik putih di dalam sekitar pipi, bagian dalam pipi ya, mukosa pipi. Kemudian khasnya ada 3C tadi, dan juga dia memiliki konjungtivitis. Oke, kemudian ini adalah rubella atau campak Jerman. Ini kita lihat ada bintik-bintik merah pada langit-langit. Ini yang kita kenal dengan tadi namanya Forchheimer spot. Kemudian yang kedua dia ada ini ya, pembesaran kelenjar getah bening terutama daerah cervical atau belakang kepalanya. Nah, selanjutnya itu adalah scarlet fever. Jadi scarlet fever ini dia disebabkan oleh bakteri yaitu Streptococcus pyogenes. Jadi khasnya itu adalah dia diawali dengan nyeri telan, gitu ya. Kemudian muncul 3 tanda patognomonis atau tanda khasnya. Yaitu yang pertama adalah sandpaper rash atau bintik-bintik kemerahan seperti sebaran pasir ya atau seperti di gurun itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah strawberry tongue atau lidahnya seperti stroberi. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya pastia line. Oke. Jadi pastia line ini adalah bercak-bercak kehitaman yang terletak pada lipatan-lipatan kulit daerah sendi. Kemudian biasanya juga muncul pengelupasan kulit, terutama pada tangan dan juga pada kaki. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah parvovirus B19. Jadi parvovirus B19 ini dia menyebabkan penyakit yang namanya erythema infectiosum atau yang kita kenal dengan yang namanya slapstick. Jadi slapstick ini dia itu pipinya itu seperti ditampar. Oke, jadi muncul kemerahannya itu terutama pada daerah malar atau daerah pipi. Kemudian nanti di stage kedua itu akan muncul rash pada ekstremitas yang dia namanya lacy look. Jadi lacy look ini dia terlihat seperti anyaman-anyaman yang tersusun pada kulit. Oke. Jadi kurang lebih itu adalah beberapa perbedaan kemerahan pada anak. Semoga bisa membantu kalian. Terima kasih.